Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pramudia Sumantri dengan NIM 21101010151. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan dan kemunduran Islam di Eropa. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Islam and its Text. Baik, langsung saja masuk ke materi. Globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Dengan adanya globalisasi, setiap perpindahan baik berupa barang ataupun peradaban menyebar dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain atau dari negara yang satu dengan negara lain. Mudahnya penyebaran peradaban kemudian mendorong budaya dalam peradaban antar negara bertemu satu dengan yang lainnya. Dalam sejarah kehidupan manusia, banyak dikenal peradaban-peradaban kuno seperti Mesopotamia, peradaban Mesir kuno, Harappa India, peradaban Yunani kuno, dan Mohenjo-daro. Peradaban merupakan entitas paling luar dari budaya, perkampungan-perkampungan, wilayah-wilayah, kelompok-kelompok etnis, nasionalitas dan nasionalitas, berbagai kelompok keagamaan, kemudian seluruhnya memiliki peradaban kultur pada tingkat yang berbeda dari heterogenitas kultural. Kemajuan Islam di Eropa. Islam adalah agama terbesar kedua di Eropa setelah Kristen. Meskipun mayoritas masyarakat Muslim di Eropa saat ini adalah imigran, terdapat penduduk pribumi asli Eropa yang memeluk Islam di Balkan. Islam masuk ke Eropa Selatan melalui invasi Moor dari Afrika Utara pada abad ke-8 hingga ke-10. Selama beberapa abad, entitas politik Muslim berdiri kokoh di wilayah yang saat ini adalah Spanyol, Portugal, Selatan Italia, dan Malta. Kemudian ada beberapa prestasi dalam Islam, yaitu pertama filsafat. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdul al-Rahman atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar. Sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kemudian ada fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad Ibnu Abdul Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi pada masa Hisham Ibnu Abdul Rahman. Dalam bidang sains, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas Ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya al-Naqas terkenal dalam ilmu astronomi. Ahmad Ibnu Ibas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Kemudian ada musik dan kesenian. Musik Muslim juga disebarluaskan ke seluruh benua Eropa oleh para penyanyi pengembara. Dari periode pertengahan ini memperkenalkan banyak instrumen dan elemen-elemen musik Islam. Yang terakhir ada bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Kemudian saya akan memaparkan tentang kemunduran Islam di Eropa. Yang pertama yaitu konflik Islam dengan Kristen. Kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Yang kedua yaitu kesulitan ekonomi.
Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kemudian, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan oleh permasalahan ini. Kemudian keterpencilan, Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian, tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Kemudian ada kemajuan Islam di Eropa dalam beberapa periode, yaitu periode pertama tahun 711 hingga 755 Masehi dengan masa dengan masa Khafilah Bani Umayyah, kemudian periode kedua yaitu 755 hingga 912 Masehi di masa Khafilah Abbasiyah di Baghdad. Kemudian periode ketiga yaitu 912 hingga 1013 Masehi pada masa Abdurrahman III. Kemudian yang keempat yaitu 1013 hingga 1056 Masehi di masa Muluk at-Tawaif. Kemudian periode kelima pada 1086 sampai 1248 Masehi pada masa Muribatun dan Muwahidun. Kemudian yang terakhir yaitu periode ke-6 yaitu 1248 hingga 1492 Masehi pada masa Bani Ammar. Kesimpulannya, interaksi kebudayaan Islam dan Eropa terjadi melalui usaha umat Islam untuk menyebarkan Islam dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Kebudayaan Islam masuk ke Eropa melalui 3 jalan, yaitu penguasaan umat Islam atas Spanyol, penguasaan umat Islam atas Sisilia, dan melalui tragedi Perang Salib yang membawa dampak positif yang signifikan bagi bangsa Barat. Melalui ketiga jalan inilah kedudukan Arab masuk ke Eropa dan bahkan diadopsi oleh bangsa yang dikuasai. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.